Prabowo saat ini sedang di atas angin. Dari beberapa survei populer menempatkannya sebagai capres dengan elektabilitas tertinggi bahkan dengan skema 2 putaran. Pencapaian ini tidak lepas dari strategi jenius sang jenderal dalam 4 tahun terakhir. Setelah 2 kali kalah telak dari calon PDIP pada pemilu sebelumnya, sepertinya Prabowo telah belajar banyak dan merapikan kembali strategi kemenangannya. Bergabungnya Prabowo ke dalam kabinet Jokowi pada 2019 adalah momentum yang paling penting yang harus dicatat, karena disinilah titik balik strategi Prabowo dimulai. Meskipun keputusan itu tidak populer dan ditentang habis-habisan oleh para pendukungnya, banyak yang tidak sadar tentang strategi jitu yang sedang dimainkan. Dan strategi jenius itu hasilnya mulai tampak sekarang. Jangan lupa, beliau adalah Jenderal Kopassus yang tentunya tidak akan pernah sembarangan dalam menentukan langkah. Kita baru mengerti Prabowo selama ini memainkan taktik kuda Troya. Kode ini sudah lama beliau tunjukkan, di mana dari Jokowi, Gibran, hingga Puan pernah diajak naik kuda seolah menyampaikan bahwa bergabungnya beliau ke dalam kabinet adalah bagian dari strategi kuda Troya yang sedang dimainkan. Lihatlah sekarang, satu persatu harta berharga PDIP direbut secara sukarela masuk ke gerbong Prabowo, mulai dari kedua anaknya, mantunya hingga para relawan-relawannya. Bahkan, Jokowi sendiri walaupun berkali-kali mengatakan netral. Tapi semua orang tahu kemana dukungannya, yang sangatlah mustahil orang tua tidak mendukung anaknya. Keadaan ini tak ayal membuat PDIP terpukul berat dan benar-benar menangis. Pukulan telak kepada PDIP ini, bisa jadi adalah bagian dari pembalasan sang jenderal yang mengembalikan memori kita pada perjanjian batu tulis tahun 2009, di mana pada saat itu PDIP berkoalisi dengan Gerindra mencalonkan pasangan Megawati sebagai capres dan Prabowo sebagai cawapres. Surat perjanjian yang ditandatangani langsung oleh Megawati dan Prabowo ini, memuat pernyataan tentang kesiapan Megawati dan PDIP untuk mendukung Prabowo sebagai capres di pemilu selanjutnya yaitu 2014. Namun, kita tahu pada saat itu Megawati lebih memilih mencalonkan Jokowi untuk melawan Prabowo, di mana saat itu Jokowi baru setengah jalan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, yang kita tahu bersama Jokowi berhasil jadi gubernur adalah salah satunya karena endorse Prabowo. Maka tidak heran, drama politik yang terjadi baru-baru ini masih tidak bisa dilepaskan dari kisah kelam sakit hati masa lalu. Menarik menantikan apakah akhirnya Prabowo bisa membalaskan kekalahan hingga berhasil menjadi presiden. Jika berhasil, maka bisa jadi ramalan Gus Dur lebih sedekade ini ada benarnya. Kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. Ikhlasnya seperti apa, Gus? Ya banyak lah. Yang saya pikir menunjukkan betapa dia ikhlas betul kepada rakyat. Yang lain tidak ikhlas? Ya kan tahu ya.